Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah viral di media sosial, Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh yang waktu itu hadir dalam kegiatan ceramahnya. Kini Gus Miftah sudah melakukan permohonan maaf kepada Pak Sultani, dan juga Gus Miftah dengan sikap kesatriaannya, sikap bertanggung jawabnya itu memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Gus Miftah ini sangat bertanggung jawab dengan apa hal yang kemudian dilakukan. Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden karena beliau merasa bahwa kehadirannya itu bisa membuat rakyat Indonesia akan terus mencemooh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, meskipun hal ini tidak sengaja dilakukan oleh Gus Miftah itu sendiri, tetapi menurut Gus Miftah bahwa itu hanyalah sebuah guyonan, dan saya kira ini patut untuk kita acungi jempol. Artinya cibiran netizen yang selama ini menghujat, mengolok-olok dan menghina Gus Miftah, bahkan menyerang pribadi Gus Miftah, saya kira juga ini menjadi proses evaluasi bagi kita semua, karena tidak selamanya perkataan kita itu berada dalam sebuah kebenaran, akan tetapi terkadang hilaf, keseleo lidah itu biasa terjadi di setiap manusia. Jadi saya berharap kepada seluruh netizen untuk menghargai keputusan yang kemudian diambil dan diperlihatkan oleh Gus Miftah itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menayangkan bagaimana respon Bapak Presiden Prabowo Subianto atas sikap kesatriaan yang diperlihatkan oleh Gus Miftah, dan bagaimana netizen kemudian melakukan pembelaan, melakukan sanjungan kepada Gus Miftah yang hanya karena persoalan kata gom. Itu kemudian Gus Miftah rela meninggalkan posisinya sebagai utusan khusus Presiden. Nah, yang menjadi pertanyaan, masih banyak orang lain yang kemudian lebih besar dosanya justru tidak memperlihatkan sikap rasa bertanggung jawabnya. Bahkan selama ini Bapak Jokowi diolok-olok, dihina, dicaci maki, akan tetapi orang-orang tersebut tidak pernah mau menyadari akan kesalahannya. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak Presiden. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Atas sikap yang diperlihatkan oleh Gus Miftah. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau
memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ada Ya nanti akan dilengkapi. ada Pak, himbauan DPR kan ini kan dari juga saksi. DPR, Mas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak, PPN Terima kasih ya. Pak, PPN 12% perkembangannya seperti apa Pak? PPN 12% Pak. Terakhir Pak, kemarin kan Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah ya. berarti Oke. barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Coba ditiru itu sikap kesatriannya Gus Miftah ya. Salah terus langsung minta maaf tapi mengundurkan diri. Nah, coba yang koruptor itu ya berani nggak mundur terus memiskinkan diri sendiri. Ya, keren itu baru ya. Salam kesatria ya. Ketika hari ini Abah mengundurkan diri dari utusan khusus presiden, perasaannya bagaimana? Sedih. Sedih ya? Iya. Kenapa sedih? Viral. Gara-gara viral. Secara pribadi, sekali lagi, Bapak perasaannya bagaimana? Sedih. Bener nih. Benar. Jangan bohong sama saya. Iya. Oh, sumpah nih. Jangan bohong. Di balik kata-katanya yang suka sembarangan, gue berani mengakui kalau misalnya Gus Miftah itu gentle karena berani mundur dari jabatan yang dia punya. Padahal kalau kita lihat cuma gara-gara kata-kata goblok. Tapi gue sendiri tidak menormalisasi kalau misalnya lu boleh ngatain orang. Tapi cuma gara-gara kata-kata gitu aja berani mundur. Masa yang kemarin kebobolan data sama judul nggak mundur-mundur? Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, pada akhirnya Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus kepresidenan. Dan kemarin juga beliau sudah menemukan penjual ST, dan alhamdulillah keduanya saling memaafkan. Tapi pada akhirnya teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kalau suatu saat kita menemukan masalah yang sama, maka ingat, yang kita kritik adalah sifatnya, yang kita kritik adalah perilakunya. Pun begitu ketika kita ingin mengkritik pemerintah, yang kita kritik adalah kebijakannya, yang kita kritik adalah kezolimannya, bukan personalnya atau individunya. Karena kemarin saya melihat banyak sekali yang keluar dari netizen itu hinaan, cacian, mengarah kepada fisik, misalnya gondrong dan sebagainya. Hei, yang dosa adalah kita. Yang dosa adalah kita, karena kita menghina fisik. Kita menghina fisik. Padahal salamatul insani fi hifdzil lisani, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia. Ya. Jadi ayo kita bijak dalam mengkritik. Jangan menyerang personal atau individu, jangan menyerang fisik, karena semua adalah ciptaan Allah. Kalau misalnya kita dihina dengan kulit hitam atau apapun itu, apakah kita terima? Kan tidak, ya. Jadi kritiklah perilaku dan sifatnya, bukan fisiknya. Karena dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW bukan dakwah menghina fisik, ya.
Jadi seperti itu, ini nasihat juga untuk diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Cie, ada yang nangis. Bang Miftah resmi mengundurkan diri sebagai utusan presiden. Haruskah sampai sejauh itu? Keinginan netizen akhirnya terkabulkan. Desakan demi desakan, bahkan lewat petisi diadakan. Keputusan untuk mengundurkan diri sepertinya memang keputusan yang tepat. Apalagi citra kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo lagi bagus-bagusnya. Kata Bang Miftah, pengunduran diri ini atas keinginannya sendiri yang sangat menghormati Pak Prabowo. Di satu sisi saya salut sebab hal ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain agar lebih bisa mawas diri. Jika tidak, ya tahu sendiri gimana susahnya pejabat Konoha mundur meski banyak kesalahan pun. Semoga satu persatu orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya mundur teratur. Dan dengan pengunduran ini memberikan citra bahwa jangankan untuk korupsi, lidah yang kesel aja ancamannya harus tinggalkan kursi. Tetap semangat Gus, jangan pernah putus memberi terang bagi rakyat jelata, maksudnya rakyat biasa. Mungkin ini teguran untuk kembali merenung menjadi seperti Bang Miftah yang dulu, yang tidak meninggi. Dari sini kita bisa belajar, jangan main-main dengan roda kehidupan. Sekarang kita di atas, kadang juga bisa di bawah. Bersiaplah, dan pelajaran bagi saya untuk selalu menjaga lisan dalam berbicara. Gimana menurut kalian pengunduran diri ini? Apa yang dipertontonkan oleh Gus Miftah ini wajib menjadi contoh bagi yang lain, bahwa meskipun kesalahan kecil yang kita lakukan itu kita mesti bertanggung jawab. Sampai Gus Miftah rela mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden. Nah, pertanyaannya, misalnya yang tersangkut kasus korupsi, yang melindungi judol, yang teridentifikasi dengan kasus-kasus lain, pertanggungjawaban kalian di mana? Saya kira ini mesti dijawab. Dan untuk sahabat-sahabat pemirsa Nusantara TV, jika senang dengan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru yang saya upload melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.